gitu. Oke, Pak Andrianus, izin kami ingin menanyakan Pak, ini kan terkait bisa dibilang tuh misteri dari apa namanya kematian salah satu diplomat Kemlu ya Pak ya. Mungkin yang Bapak lihat mungkin ada kejanggalan nggak sih Pak dari kasus ini Pak? Ya, setiap kasus itu pasti memiliki keunikan ya. Tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Dalam hal ini maka keunikan yang paling khas adalah lebih kepada soal eh, bahwa korban itu terbungkus kepalanya, tertutup kepalanya dengan lakban. Ya, hal ini amat tidak biasa ya. Nah, eh, apakah apakah makna dari lakban tersebut, apakah itu memang suatu indikasi pembunuhan atau indikasi bunuh diri? Nah, disitulah lalu kelihatannya masalahnya ya. Jadi kalau itu adalah indikasi pembunuhan, maka banyak fakta-fakta lain yang memperlihatkan bahwa tidak ada orang lain yang masuk dan keluar setelah yang bersangkutan itu masuk kembali setelah membuang sampah ya, sampai kemudian diketemukan meninggal oleh penjaga Wisma. Artinya dalam hal ini tidak ada orang yang membunuh ya. Tapi teori pembunuhan kan juga lalu menjadi diperdebatkan, menjadi kontroversial karena yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala perilaku ataupun perasaan yang sesuai dengan orang-orang yang akan mengambil suatu keputusan fatal ya. Jadi biasanya kalau orang yang mau bunuh diri itu lalu seperti bingung, merenung ya, tidak tahu harus berbuat apa ya, lalu menulis sesuatu yang menyiratkan bahwa dia akan pergi gitu ya. Nampaknya ini tidak ada, nampaknya ya. Dengan kata lain, teori pembunuhan menjadi kurang kuat ya. Nah, bagaimana dengan teori bunuh diri ya? Jadi dengan kata lain, bahwa ketika dia melilitkan ya lakban itu di sekujur mukanya itu dalam rangka bunuh diri. Nah, ini juga lalu ada kelemahannya. Nah, kenapa kelemahannya? Karena orang yang melakukan afiksiasi diri ya, atau self asphyxiation itu menyakitkan, dan saya kira tidak ada orang yang tahan dengan situasi itu ya. Maka dia perlu punya alat bantu ya untuk supaya bisa bunuh diri dengan cara afiksiasi itu, menutup jalan nafasnya dengan cara menutup hidung melalui atau dengan cara memelester ya, atau memberikan lakban. Nah, alat bantunya apa? Dengan misalnya memakan obat tidur ya, sehingga kemudian dia terlena, dan ketika terlena dia sudah nggak bisa lagi bernapas mengingat dia sudah menutup jalan nafasnya gitu kan. Tapi apakah lalu benar bahwa yang bersangkutan itu ada obat tidur ya? Dengan kata lain di sekitar meja korban itu memang ada obat tidur, kita nggak tahu ya. Ini titik lemahnya ya. Kepolisian belum atau tidak merilis hal itu ya. Dengan kata lain, lalu teori bunuh diri juga bukan teori yang kuat ya. Nah, lalu apa dong gitu ya. Nah, ada juga yang kemudian menyatakan bahwa ini teori yang bersangkutan itu melakukan suatu kegiatan seksual ya, yang boleh dibilang sebagai menyimpang, fetis lah. Apa betul? Saya nggak tahu. Tapi jangan lupa bahwa kalau itu teori dikatakan kuat, kalau dalam hal ini juga ada hal-hal yang biasanya menyertai orang yang melakukan suatu kegiatan seksual menyimpang ya. Misalnya bahwa pada saat dia ditemukan itu dia dalam kondisi telanjang misalnya, maaf ini ya, atau ada lagi misalnya apakah itu benda-benda pornografis ya, video porno yang lalu kemudian menjadi alat bantu yang bersangkutan dalam rangka untuk terangsang misalnya begitu. Apakah ada? Nah, itu juga sesuatu yang tidak diinfokan oleh kepolisian. Dengan kata lain, teori fetis juga ada kelemahan, minimal dari sisi kita sebagai pengamat, di mana kita belum memiliki akses pada TKP dan semua informasi di dalamnya. Nah, jadi kita berkutat di situ sekarang ini. Nah, maka lalu kita bertanya, kapan dong polisi merilis hasil? Ya, kalau belum bisa merilis motif,
maka minimal rilislah penyebab kematian, ya. Tapi nampaknya polisi merilis penyebab kematian pun juga mungkin nggak mau. Nah, ada dua cara menjelaskan nggak mau ini. Pertama, nggak mau karena memang polisi ingin menjelaskan kasus pembunuhan ini secara komplit, ya. Jadi bukan hanya menjelaskan tentang sebab mati, tapi juga motif mati, ya. Dan hal-hal yang terkait dengan motif mati, misalnya apakah ada orang yang menyebabkan si korban ini lalu kemudian mengambil keputusan untuk mati, ya, atau ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya saja katakanlah dia mengalami kerugian akibat judi online misalnya, sehingga lalu menjadikan dia terpicu atau terpacu untuk membunuh diri, misalnya begitu, gitu ya. Nah, dengan kata lain, selama belum dibuktikan hal itu, ya polisi belum bicara tuh, ya. Jadi menunggu sampai semuanya itu lengkap dulu, gitu ya. Nah, yang kedua adalah bahwa sebetulnya Polri sudah tahu sebab mati tersebut, tapi untuk kemudian berangkat kepada penjelasan tentang sebab motif mati, maka nampaknya di sini polisi mengalami semacam dilema, ya. Tadi karena banyak sekali fakta-fakta yang tidak terlalu kuat untuk sampai pada satu motif, misalnya motif bunuh diri kah, motif dibunuh kah, atau motif karena yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan seksual. Nampaknya belum ada prakondisi yang kemudian lalu membuat polisi yakin bahwa inilah motifnya, gitu ya. Jadi pasti saling berbenturan begitu ya. Saya kira itu yang menyebabkan lalu kemudian setelah 3 minggu ya, itu penjelasan tentang sebab mati maupun motif kematian dari korban itu belum juga terselesaikan. Demikian. Oke, Pak, jika hal ini bisa dibilang tuh terindikasi oleh kasus pembunuhan, tetapi kan bisa dibilang tuh dengan kasus ini tuh sangat rapi ya Pak, tidak meninggalkan jejak kalau misalnya terindikasi pembunuhan, Pak. Gimana tuh Pak mungkin? Ya mungkin ya, cuma paling tidak dari informasi kepolisian bahwa tidak ada orang luar atau orang nggak dikenal masuk dan keluar pada jam-jam itu. Demikian juga tidak ada barang hilang, tidak ada gembok yang dirusak, ya. Tidak ada juga suara-suara yang didengar oleh tetangga kos yang lain, maka kita bisa simpulkan bahwa memang tidak ada pembunuhan, gitu kan. Jadi pembunuhan kan selalu memerlukan orang kedua, gitu ya. Nah, ini orang keduanya nggak ada, masa kemudian masuk teori bunuh diri, kan nggak mungkin, gitu ya. Jadi saya kira memang kalau bicara mengenai pembunuhan, ya tinggal kemudian kita kerucutkan ya menjadi siapa pelakunya. Tapi sementara sekarang ini karena masih tersedia beberapa teori dan polisi nampaknya belum berkehendak untuk menyicilnya, gitu ya, maka ya harus diakui bahwa kita membuka 3 opsi itu, ya, pembunuhan, bunuh diri maupun kematian yang kecelakaan lah, gitu ya. Tentu dengan yang paling rendah probabilitasnya adalah pembunuhan, gitu ya. Nah, tapi untuk yang bunuh diri serta kematian yang akibat kecelakaan itu oke lah, kita masih buka kemungkinan karena tadi kita belum melihat progres kepolisian. Demikian. Oke, Pak, ini kan kemarin dari Kompolnas sendiri sempat mendatangi lokasi ya Pak, dan mendapatkan 7 penemuan, yakni dari pengecekan CCTV, bahkan menanyakan kepada penjaga kosan setempat bahwa sempat juga penuturan dari penjaga kos bahwa sempat mengecek juga melalui depan kosan tersebut karena si korban ini atau si korban ADP ini sempat tidak keluar kamar kos. Gimana nih Pak melihat adanya beberapa bukti yang bisa dibilang tuh sedang diselidiki oleh pihak penyidik kepolisian, Pak? Ya, saya melihat bahwa 7 hal yang dikatakan baru itu apa barunya? Ya, itu sesuatu yang sudah pernah dibicarakan oleh polisi, oleh masyarakat di berbagai pemberitaan sebelumnya. Ya. Jadi saya tidak melihat ada yang baru di situ, gitu ya. Bahkan ketika bicara mengenai sesuatu yang baru, tapi ternyata Kompolnas tidak berani mengungkapkan. Ya. Jadi anggota komisioner yang lain, Pak Yusuf Hasri, mengatakan bahwa mereka menemukan sesuatu yang sensitif untuk diberitakan. Lah, kalau cuma sekedar sampai pada soal sensitif memberitakan, kenapa harus mempergunakan kewenangan? Ya, saya bisa saja nelpon sana sini dan lalu kemudian ujung-ujungnya jangan diberitakan ya, sensitif gitu. Nah, saya kan bukan pejabat.
ya. Sementara dia sudah menggunakan, dia pejabat terkait ya, dan menggunakan kewenangan loh datang ke sana gitu ya. Itu ternyata juga tidak bisa atau tidak memperoleh fakta tentang apa yang terjadi terkait dengan sebab mati maupun motif kematian gitu ya. Jadi menurut saya langkah Kompolnas ini salah gitu ya. Mengapa? Karena sebetulnya Kompolnas itu adalah sebagai pengawas polisi, itu harus masuk ketika ada indikasi penyimpangan. Ya, penyimpangannya bisa berupa adanya kekerasan, adanya perlakuan yang berbeda, adanya maladministrasi. Tapi dalam hal ini apa dong? Ya, apakah ketika Polri belum kunjung menyampaikan temuan itu adalah sesuatu yang salah? Jangan lupa bahwa sebetulnya tadi kembali kepada apa yang dikatakan di awal, semua kasus memiliki kekhususan, semua kasus memiliki kekhasan. Jangan kita menjudge satu kasus dari segi pengungkapan dengan memperbandingkan ya dengan kasus lain. Jadi saya tidak melihat ada satu ground, satu dasar mengapa Kompolnas selalu perlu memeriksa mereka. Ya. Tapi lain cerita kalau misalnya Kompolnas mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari pekerjaan polisi. Ya. Polisi sudah memenuhi semua langkah-langkah prosedur di KUHAP. Nah, maka itu adalah satu hal yang proper. Tapi tidak dengan cara ikut-ikutan meriksa, ikut-ikutan menemu barang bukti. Karena bagaimanapun langkah Kompolnas pasti kepolisian lebih jago, ya lebih lengkap juga. Mengapa? Karena kepolisian sudah melakukan permintaan visum et repertum dalam, sudah meminta dokter agar melakukan pemeriksaan laboratorik organ dalam, sudah melakukan pemeriksaan digital forensik, sudah melakukan wawancara terhadap 5 saksi, sudah melakukan olah TKP 4 kali, ya. Masa kemudian bisa kalah dibandingkan dengan temuan dari Kompolnas? Rasanya nggak mungkin gitu ya. Jadi dalam hal ini maka Kompolnas menurut saya jangan lalu mengambil alih peran kepolisian yang ternyata kalah juga gitu ya. Tapi bertindaklah sebagai pengawas ya terhadap apapun pekerjaan kepolisian. Demikian. Oke, Pak, kalau misalnya dari semua temuan ini mungkin bisa tidak Pak diambil kesimpulan bahwa kematian dari diplomat tersebut adalah suatu yang tidak wajar, Pak? Saya kira kalaupun misalnya akhirnya masuk kita meninggalkan ya teori bunuh diri, maka jelas bahwa kematian ini masuk dalam kategori tidak wajar. Apakah karena kemauannya sendiri, yakni bunuh diri ya, atau karena ada sesuatu yang bersifat insiden ya. Dengan kata lain kematiannya menjadi sesuatu yang tidak disengaja. Nah, saya kira itulah posisi sampai hari ini. Kita menunggu sampai kepolisian itu lalu melakukan rilis ya, agar semuanya menjadi terang benderang. Demikian. Oke, Pak, ini kan yang menjadi misteri adalah bukti dari isi kantong sampah yang sempat dibuang oleh si korban sendiri. Gimana nih Pak, bisa dibilang ini masih menjadi teka-teki ya Pak ya, dari sebelum kematian korban sendiri? Jadi saya tadi mengatakan bahwa polisi sudah melakukan semuanya, ya mulai dari otopsi sampai kepada olah TKP 4 kali. Nah, dengan mempertimbangkan luas TKP yang hanya secuil, seluas kamar pribadi, dan juga lokasinya yang tertutup untuk publik ya, tidak bisa semua orang sembarangan masuk gitu ya. Maka apakah kita pikirkan bahwa polisi lalu tidak memeriksa? Rasanya nggak mungkin tuh. Probabilitas untuk tidak diperiksa pasti 0,0001 gitu ya. Dengan kata lain, pasti polisi sudah melakukan satu olah TKP semuanya yang bersifat komprehensif. Jadi sekali lagi kalau kemudian Kompolnas mengatakan bahwa ini adalah temuan yang baru, ya menurut saya nanti yang senyum agak sinis adalah kepolisian gitu ya. Polisi nggak mau aja ngomong dan lalu membiarkan pihak lain yang bicara gitu ya. Nah, dengan kata lain Kompolnas selalu kemudian menjadi tepat jika dikatakan sebagai juru bicaranya Polri gitu ya. Padahal maunya nggak begitu kan. Jadi dalam hal ini maka saya beranggapan bahwa mestinya dewasa ini 80%, 90% fakta sudah diketemukan oleh polisi, tinggal kemudian polisi mengambil satu judgement atau kesimpulan. Ya, ada kemungkinan terhadap pemeriksaan laboratorik yang belum selesai, itu oke lah, nanti begitu selesai langsung bisa kita rilis. Tapi sebetulnya kontribusi dia pada berubahnya pendapat itu rasanya udah nggak ada tuh. Ya, dengan kata lain semua sudah mengarah pada satu teori
apakah teori pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan gitu ya. Dan semua fakta itu sudah mengarah gitu ya. Namun dalam hal ini polisi ketika bicara mengenai meyakinkan publik memakai pendekatan SCI, ya, Scientific Crime Investigation, maka tentu ya nggak boleh ada yang terlupa dong ya. Maka dalam hal ini bahkan sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu kuat pun ya diajukan sebagai sesuatu yang bisa mendukung. Jadi dalam hal ini itulah kondisinya yang membuat kita lalu kemudian ya apa sih sebetulnya yang menjadi kontribusi Kompolnas dalam hal ini. Nah itu yang kemudian bisa membuat pertanyaan kita. Demikian. Oke, Pak, dengan bisa dibilang tuh dengan kinerja kepolisian yang tidak terlalu terburu-buru untuk mengambil kesimpulan, apakah juga untuk menjaga perasaan dari keluarga korban juga, Pak? Wah, ini hal yang tepat sekali. Justru itu yang kemudian saya pertimbangkan dari sejak awal, bahwa kalau misalnya nanti sebab matinya adalah sesuatu yang agak tadi ya memalukan ya, dan juga motif kematiannya juga mungkin memalukan, maka memang menjadi perhatian kepolisian untuk minimal menjaga bicara, memilih-milih kata. Mengapa demikian? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa komunitas diplomat adalah komunitas yang menjadi cermin negara, gitu ya. Jadi bayangkan pasti semua media asing akan mengutip apapun yang dikatakan oleh kepolisian, ya. Sehingga lalu ya tadi kepolisian perlu menjaga mematut diri lah begitu ya. Atau karena masih ada tersedia kemungkinan 0,00%, maka sesuatu yang mungkin sekali tidak ada kontribusinya pada pengubahan kesimpulan ya dilakukan juga, diperiksa lagi gitu ya. Moga-moga ada semacam fakta baru gitu ya. Hal mana saya duga sudah habis. Demikian. Oke Pak, mungkin kalau dari Bapak nih selaku kriminolog, mungkin apa sih yang bisa kita ambil dari kasus ini? Saya kira tidak banyak ya. Mengapa? Karena sebetulnya kalau manapun yang terjadi, teori manapun yang terjadi, maka sebetulnya sudah ada jalannya, sudah ada polanya, ya. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan benar dibunuh, maka pasti ada jejak yang ditinggalkan oleh pelaku dan kita tinggal ikuti jejaknya, kan gitu. Jadi sebetulnya sudah ada polanya. Kalau ini bunuh diri juga sudah kelihatan jejaknya. Maka apa yang menjadi alat bunuh diri, ya. Lalu bagaimana kualitas bunuh dirinya, apakah langsung mati atau tidak misalnya, itu sesuatu yang sudah bisa ditrasir gitu ya. Demikian juga teori yang ketiga terkait dengan teori sexual behavior yang bersifat menyimpang itu gitu ya. Nah, itu sebetulnya sudah bisa ditrasir. Jadi dalam hal ini maka sebetulnya tidak ada lagi yang merupakan unsur kejutan. Kalaupun ada kejutan adalah lebih kepada ditemukannya dalam posisi terikat terbelilit lah gitu ya oleh lakban. Hal mana kita duga sebagai pembunuhan tapi ternyata tidak, yakni bahwa itu pelakunya adalah diri korban sendiri yang melilitkan lakban tersebut ke sekujur kepalanya gitu ya. Jadi dalam hal ini lalu mengugurkan juga pendapat yang mengatakan bahwa ini ada framing dari salah satu pihak yang mungkin nggak senang dengan apakah dengan korban atau dengan istri atau dengan kalangan Deplu misalnya, itu kita nggak tahu.